Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nisa Dinuwati Nuris, SPD MSOS, dosen tetap program studi Teknik Informatika STIMIK IKMI Cirebon. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk diri kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Pancasila. Saya mengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot 2 SKS dan mata kuliah Pancasila merupakan mata kuliah umum dengan kode MKU 001. Adapun deskripsi mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan segala hal yang terkait dengan eksistensi dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di setiap bidang pembangunan dan globalisasi. Perkuliahan Pendidikan Pancasila diselenggarakan dengan pendekatan diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi. Pendekatan ini mengasah kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah sesuai dengan sila Pancasila yang akan ditetapkan pada kehidupan bermasyarakat. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipasif, dan berbasis dalam pengalaman nyata, diantaranya adalah ceramah interaktif untuk meningkatkan pemahaman konseptual mahasiswa terhadap pembelajaran Pancasila. Diskusi kelompok yang akan mendorong kolaborasi antara mahasiswa dan dalam menyelesaikan studi kasus. Project based learning, mahasiswa dapat menyusun proyek, memecahkan masalah sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum, mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas melalui kreativitas dan inovasi, kepemimpinan yang kuat, sinergi, dan potensi lainnya yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal. CPL 2 yaitu memiliki kemampuan menganalisis persoalan komputing serta menerapkan prinsip-prinsip komputasi. Capaian pembelajaran mata kuliah Pancasila yaitu CPMK 0101, mahasiswa memiliki takwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka, dan bertanggung jawab atas hasil yang dimilikinya. CPMK 0201, mahasiswa memiliki kemampuan mengidentifikasi, menerapkan, dan menganalisis persoalan masyarakat sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dan sesuai dengan prinsip kepancasilaan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Pancasila meliputi modul dan RPS yang akan disampaikan pada saat awal perkuliahan, PowerPoint, studi kasus, dan platform quizzes untuk memberikan kuis atau penilaian. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Pancasila ini meliputi 1. Konsep urgensi pendidikan Pancasila, tujuan pelaksanaan Pancasila dan kontrak perkuliahan. 2. Sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. 3. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 4. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dan sumber historis, sosiologis, dan politis. 5. Konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang 6. Sumber yuridis, historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai dasar negara. 7. Pancasila sebagai dasar negara. 8. Ujian tengah semester ya. Lalu 9. Pancasila sebagai ideologi Pancasila. 10. Pancasila sebagai sistem filsafat, sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai sistem filsafat. 11. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang 12. Sumber yuridis,
historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Yang ke-13, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ke-14, sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang ke-15, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang ke-16, ujian akhir semester. Penilaian dalam mata kuliah Pancasila ini mencakup 5 komponen utama, yaitu absensi 5%, proyek 15%, kuis 10%, tugas 10%, UTS 25%, dan UAS 35%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator ketetapan dan penugasan materi, partisipatif aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Baik, tahapan selanjutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita ketemu lagi ya di pertemuan ke-8 mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Selesai? Alhamdulillah. Oke, baik, sebelum kita mulai ya, saya akan absen satu-satu teman-teman yang ada di hari ini, yang hadir. Yang pertama, Aji Nur Aji ada? Hadir. Aulia Belfarkana. Muhammad Ilyas Muslim. Farel. Malkan. Oke, baik. Terima kasih. Oke ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke pertemuan 8, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Next ya. Nah, sebelum kita masuk ke sistem mata kuliah ini ya, kita akan tahu dulu apa sih goals-nya dari mata kuliah hari ini. Seperti itu pertemuan hari ini, yaitu mahasiswa sebagai insan akademi yang bermoral, Pancasila juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bertanggung jawab. Seperti itu ya. Lalu mahasiswa mengakulturasi nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun dan ramah lingkungan. Nah, sekarang kita masuk nih. Sebelum memasuki lebih dalam lagi ya mata kuliah ini, nah, saya akan brainstorming nih ya ke teman-teman semua. Apa sih etika itu, teman-teman? Ada yang tahu? Oke, silakan Aulia. Etika adalah tentang nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika membantu membedakan antara tindakan yang baik dan buruk, benar dan salah. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, Aji, silakan Aji. Etika secara umum dapat dipahami sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita. Ya. Betul ya teman-teman ya, kita masuk lagi nih. Nah, ini pengertiannya. Dari bahasa Yunani ya, etika itu adalah watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak beretika nih, berarti kalian tidak punya rasa berpikir ya teman-teman ya. Nah, jadi menurut bahasa Yunani ini watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir kita ya. Jadi kita harus ya, kalau mau memiliki etika itu, kita harus punya watak. Pasti manusia punya watak dong, punya perasaan ya. Etimologisnya, pengertiannya yaitu sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Jadi etika itu kebiasaan kita teman-teman. Nah, kalau misalkan kebiasaan kita tidak sopan, tidak berakhlak, apakah itu punya etika, teman-teman? Ya. Tidak ya? Ya, nah itu ya. Jadi kebiasaan, adat kebiasaan kita yang baik-baik ya, teman-teman ya. Seperti itu. Itu adalah etika. Nah, jadi dengan arti luas, etika merupakan ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Kalian udah mahasiswa nih, pasti udah tahu dong baik dan buruk. Tahu ya? Tahu. Nah itu. Nah ini
ada 6 pengertian ya. Nilai, kita masuk ke nilai ya. Karena etika itu kan tadi masuk juga ke dalam nilai. Tadi nilainya adalah baik dan buruk. Seperti itu. Nah, ini ya. 6 pengertian nilai menurut Lacey tahun 1998. Sorry, ini. Lalu oke. Bentar, ini ada ini sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya menurut nilai ya. Lalu suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Lalu suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nilai itu adalah sebuah kualitas tindakan kita. Kalian menilai saya seperti apa? Dosen seperti apa? Misalkan. Dan kalian bisa menilai saya dengan cara mengajarnya seperti apa, gitu kan? Dengan personal dosen itu seperti apa? Itu adalah nilai. Kita masuk ke apa bedanya etika dan etiket, teman-teman. Ada yang mau jawab? Oh, oke. Bentar, yang masih yang gitu ya, Mas. Oke, silakan, Mas. Etika lebih fokus pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang digunakan untuk menentukan perilaku yang baik dan buruk. Sedangkan etiket lebih fokus pada aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur perilaku sopan santun dan tata krama dalam bentuk berinteraksi dengan orang lain. Oke, sip. Tadi Masnya mau jawab ya? Oke. Makasih, Mas. Silakan, Mas. Menurut saya perbedaan etika dan etiket bersifat lahiriah atau formalitas, artinya sikap tersebut hanya tampak secara fisik. Etika bersifat batiniah atau berdasarkan hati nurani, artinya suatu perilaku dilakukan dengan sungguh-sungguh dari hati. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu teman-teman. Berani menjawab gitu ya. Etika itu lebih mengacu kepada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Ya, etika. Baik dan buruk. Lalu, sedangkan etiket mengacu pada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Gitu. Ya, jadi baik dan buruknya kalau etika. Kalau etiket itu adalah kitanya itu gimana gitu di tempat itu. Gitu ya. Oke, teman-teman ya. Paham ya? Nah, ini dia. Ada aliran-aliran etika. Yang pertama yaitu aliran orientasi. Etika keutamaannya yaitu keutamaannya atau kebajikan. Etika teologisnya konsekuensi atau akibat. Lalu teori deontologisnya yaitu kewajiban atau keharusan. Ya. Lalu watak nilai etika keutamaannya adalah disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati. Lalu etika teologisnya kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Dan teori deontologis kelayakan kepatuhan kepantasan. Dan yang terakhir yaitu keterangan. Etika keutamaannya adalah moralitas yang didasarkan pada agama, kebanyakan menganut etika keutamaan. Lalu etika teologisnya aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil. Dan terakhir teori deontologisnya itu pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya memikirkan Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif, kategoris, perbuatan baik yang dilakukan tanpa pamrih. Nah, ini adalah etika Pancasila. Tadi kan kita etikanya aja nih secara luas gitu ya. Sekarang kita masuk ke etika Pancasilanya sesuai dengan mata kuliah kita. Pancasila ya teman-teman ya. Nah, etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila lebih dekat dengan pengertian etika keutamaan.
Karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat soleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Apakah kalian sudah punya keempat tabiat soleh ini? Apa kalian ada nggak? Ya. Ada. Berarti salah satunya. Berarti belum 3. Tiganya belum. Belum sempurna. Belum sempurna. Karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala gitu ya Tuhan. Oke, baik. Nah, teman-teman ya, agar kita gitu ya memiliki etika Pancasila dan kita mencerminkan 4 tabiat soleh ini ya, untuk perempuan soleha gitu ya. Kita ini harus memiliki kebijaksanaan, teman. Ya, kebijaksanaan apa sih? Kebijaksanaan kita itu harus bijak dalam berperilaku seperti itu. Lalu kesederhanaan. Ya, kesederhanaan itu ya kalau kita punya uangnya segitu ya kita hidup sederhana aja, jangan dilebih-lebihkan. Oke, baik teman-teman, kita lanjutin ya slide selanjutnya, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Kita kan tahu ya, Pancasila itu udah bagus banget ya teman-teman ya, apalagi kan gitu, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai itu untuk kita menjadi bangsa atau masyarakat yang baik, yang beretika seperti itu. Nah, ini adalah problem-problem yang dihadapi ya oleh Indonesia gitu ya, masalah etika, yaitu pertama, banyaknya kasus korupsi. Banyak banget ya. Banyak banget ya sekarang ya. Kayaknya setiap hari kita memakan terus ya, atau membaca terus gitu di dalam berita. Kejadian kemarin, Bu. Gimana? Baru kejadian kemarin, Bu. Apa tuh? Capil Majalengka, Bu. Oh iya, ada. Ada. Waduh, itu masalah apa? Demi top up game, Bu. Top up game. Ya. Ngambil Uang desa. uang desa. Sampai 512 juta. 512 juta, teman-teman. Kita lihat ya. Itulah makanya kenapa adanya pendidikan Pancasila itu ya. Adanya sistem etika dalam Pancasila itu karena ini. Kita mengingatkan gitu ya, bahwa anak-anak muda nih, tolonglah jangan meniru gitu ya. Jangan meniru seperti itu. Nah, ini sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, teman-teman. Betul nggak sih? Betul. Sekarang kan makin banyak yang miskin. Ya. Yang kaya makin kaya. Yang makin miskin. Tetap aja miskin gitu kan. Yang tengah-tengah ini nih, kayak kita middle. Yang wah kerja keras banget kan? Iya. Nah, iya gitu. Nah, lalu kedua, aksi terorisme, yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhkan semangat persatuan dan mengancam disintegrasi bangsa. Oke, yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara. Ada yang tahu contohnya? Rasis, eksploitasi. Oke. Ya, benar ya. Eksploitasi biasanya itu terkadang perempuan. Iya sih. Ya, pelecehan. Gitu kan. Nah, itu ya teman-teman ya. Karena adanya ini kalian pasti harus tahu gitu kan. Kalian udah tahu bagaimana sih cara bersikap gitu ya. Cara bertoleransi seperti itu. Bagaimana sih kita itu sesama, atau kan kita beda jenis nih, perempuan dan laki-laki. Bagaimana sih menghadapi seorang perempuan, seorang laki-laki, gitu kan? Tidak menyakiti hatinya. Gitu. Oke. Next, keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Benar. Benar banget ya. Apalagi dilihat di ibu kota deh, Jakarta. Kelihatan banget ya. Kelihatan banget itu. Gedung-gedung tinggi, sebelahnya atau sampingnya lingkungan kumuh. Nah, itu kelihatan banget ya teman-teman ya. Gitu. Lalu kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Jelas, yang punya kedudukan berkuasa biasanya lebih gampang ya. Kayak kasus apa tuh yang viral itu,
nenek-nenek yang ngambil kayu ya. Iya. Itu udah lama banget sih. Itu kasihan ya. Kasihan banget. Ketimbang yang koruptor. Iya Bu, dibanding sama koruptor. Iya. Terus itu berapa sih 5 tahun ya? Iya Bu. Tuh. Yang kayu malah lebih lama. Nah, tuh. Itulah kondisi kita ya. Lalu kenang banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak atau penggelapan pajak. Itu. Ya, sedih banget ya, udah harusnya jangan kayak gitu ya. Nah, makanya tadi kita itu, apalagi kita ya yang middle gitu ya, di tengah-tengah antara si kaya dan si miskin gitu ya. Biasanya itu kita yang paling capek gitu, kerja keras banget, bayar pajak, kita nggak dapat bansos ya teman-teman ya. Nah itu. Lalu next, nah ini ya contohnya. Contohnya nih. Contohnya adalah swap politik KTP selain janji palsu bisa jadi uang juga palsu. Hati-hati nih yang kemarin politik uang bukan pasca, sebelum pemilihan umum. Ada ya? Kasih banyak tuh. Nah, itu. Lalu ini apa? Harvey ya? Tambang. Tambangan. Sekarang juga ya banyak ya. Dan tambang juga ya. Iya banyak. Nah, itu contohnya ya. Nah, etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebab berisikan tuntutan nilai-nilai norma moral yang hidup. Namun diperlukan kajian kritis, rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Apalagi kita ya banyak mitos-mitos ya. Nah itu jangan sampai terjebak. Karena apa? Karena kan kita harus realistis ya, nggak boleh terjebak di dalam mitos itu. Oke, next. Nah ini diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Kita bisa lihat ya. Kalau kita tidak tahu cara membuang sampah sembarangan, ya kita nggak tahu nih bahayanya buang sampah sembarangan. Tadi kan kita lihat ya pengertian awal etika itu adalah baik dan buruk. Membuang sampah itu baik nggak sih? Membuang sampahnya baik nggak sih? Baik. Gimana dulu nih? Didengarin dulu makanya. Didengarin dulu. Membuang sampah di tempatnya itu baik ya? Kalau tidak di tempatnya itu buruk. Nah ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan teman-teman. Lalu kurangnya rasa berkontribusi. Apa sih kalian udah berkontribusi apa nih saya tanya kalian selama menjadi mahasiswa? Saya Bu suka bisnis kambing Bu. Itu berkontribusi teman-teman. Iyalah. Kan menjaga keamanan lingkungan masyarakat di sekitar rumah kita. Itu salah satu berkontribusi loh teman-teman. Tidak membuang sampah itu kontribusi juga untuk lingkungan kita. Seperti itu. Nah itu ya. Nah ini nih mahasiswa-mahasiswa nih harus diketik dulu, harus diberi acuan dulu gitu. Biar ayo loh kita kontribusi. Apalagi kita mahasiswa. Pasti didengar kok sama orang-orang. Apalagi kita aktif di masyarakat kita. Ada yang ikut ini semacam perkumpulan organisasi di RT RW. Ikut apa? Karang Taruna di kecamatan mengurus. Anggota atau anggota? Acara apa aja tuh Mbak biasanya? Ntar bulan Agustus ada acara 12 Agustus antar kecamatan. Antar kecamatan, perlombaan biasa. Nah, itu kan seenggaknya kita tuh berkontribusi, tahu cara berorganisasi, gitu. Tahu cara berhadapan langsung ya sama orang, misalnya Pak RT gitu. Bagaimana sih sama Pak RT? Ya, terus gimana sih ngadepin sama orang lain di bawah kita? Gitu kan kita kalau udah saling kalau kita sering berkomunikasi sama orang lain atau kita terjun langsung itu kita bisa. Lalu pelanggaran HAM ya tadi yang disebutkan ya, tuh wah banyak banget. Apalagi teman-teman kita yang berbeda jenis kulit ya, kadang suka dibully gitu ya, dibedakan gitu. Nah itu, jadi tolong ya teman-teman ya. Apapun bentuk temanmu, sayangilah dia.
Sayangilah dia. Kita nggak tahu ya kondisi dia lagi seperti apa, struggle sama kehidupannya atau dari keluarganya, kita nggak tahu. Kita saling menyayangin aja gitu. Nah, ini kesimpulannya. Sebelum kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan teman-teman? Oke, Farel, silakan. Apa nih kesimpulan dari mata kuliah kita hari ini? Menurut saya kesimpulannya cabang filsafat yang menguji nilai moral yang terkandung dalam Pancasila untuk menjadi pedoman dalam perilaku individu dan masyarakat Indonesia. Oke, baik teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ini kesimpulannya. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga merupakan sistem yang memberi tuntunan moral bagi warga negara Indonesia dalam kehidupan pribadi, sosial, dan berbangsa. Nilai-nilai yang melandasi perilaku etis yang sejalan dengan spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, demokrasi, dan keadilan sosial. Jadi teman-teman ya, semoga di pertemuan kali ini kalian harus bisa menumbuhkan rasa etika kalian. Untuk apa tadi? Untuk berkontribusi ya sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat, untuk bisa memberikan suatu manfaat gitu ya, suatu manfaat kepada lingkungan kita. Sebelum kepada tugas, saya memiliki suatu kuis untuk kalian. Silakan boleh kalian aktifkan dulu komputer yang ada di hadapan kalian. Oke, udah? Udah terkonek ya ke kuisis ya? Oke, baik, ini saya akan mulai. Nah, ini silakan kalian sudah buka ya kuisisnya. Masukkan kode untuk bergabung 495093 sebelum saya memulai kuisisnya. Oke teman-teman, sudah dibuka semuanya kuisisnya? Oke, baik, tinggal join ya. Join. Baru 13 peserta, silakan. Ayo silakan. Baik, nah gimana tugasnya, kuisnya teman-teman? Seru ya. Nah ini biar lebih seru lagi, saya ada tugas kelompok. Jadi nanti kalian silakan membentuk kelompok ya, minimal kelompoknya itu 5 orang satu kelompok. Nanti tugasnya adalah kalian analisis sumber sosial dan politik Pancasila dalam membentuk etika sosial. Nah, lalu nanti indikatornya bisa lihat ya di sini ada pemahaman sumber sosial dan politik, analisis sistem etika Pancasila kaitan dengan kepekaan sosialnya seperti apa nanti harus ada di dalam isi makalah tersebut. Dan kriteria dan bobot penilaiannya yaitu akurasi penjelasan sumber sosial atau politik Pancasila itu 40%. Jadi harus maksimal ya teman-teman ya. Dan relevansi hubungan Pancasila dengan budi pekerti luhur 30%. Kemampuan menghubungkan Pancasila dengan toleransi dan empati 30%. Jadi nanti saya akan baca nih isi makalah kalian seperti itu. Nah, tanggal pengumpulannya biasa, seperti biasa. Pertemuan selanjutnya. Oke, baik ya. Penutupan ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga apa yang saya berikan ilmunya bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kita ketemu lagi ya minggu depan. Jaga kesehatan. Walaupun tugas banyak ya sebagai mahasiswa, nggak apa-apa. Yang penting semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Pancasila pada program studi Teknik Informatika STIMIK IKMI Cirebon. Ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT.
Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.